Penerjemahnya kemana ya? Sebenarnya kami 23 tahun di Indonesia, melayani di Surabaya dan beberapa tempat yang lain. Sebenarnya kami 2 tahun tinggal di Bali, di Denpasar. Dan sejak tahun 2012 kami sudah domisili di Amerika, tetapi masih ada bahasa Indonesia di dalam hati. Jadi saya memberanikan diri untuk melayani dalam bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu bisa mengampuni kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam khotbah pada hari ini. Seperti Pastor Don telah berkata, kami sudah menjadi teman dari tahun 80-an. Mungkin sebagian dari saudara belum lahir waktu itu ya. Tadi Pastor Don dan Carol dan istri saya Liz dan saya, kami pergi sekolah seminari atau Alkitab, sekolah Alkitab bersama-sama pada akhir tahun 80-an. Dan setelah itu saya berangkat ke Indonesia dan kedua beliau ini mulai membuka perintisan gereja di Rhode Island, salah satu negara bagian di Amerika. Dan setelah saya sempat pulang, seperti Pak Don telah katakan, saya sempat melayani di gereja, dan Pak Don hanya menangis terus. Saya tidak tahu saya kata apa kepada dia sehingga dia bisa menangis ya. Tapi Tuhan yang bekerja di dalam hati mereka, dan akhirnya pada tahun 2007, saya tinggal di Surabaya dan Pak Don ada waktu dan keluarga saya kebetulan pulang ke Amerika dan saya ajak Pak Don, ayo kita 1 bulan jalan-jalan di Indonesia ya. Dan selama 1 bulan kami jalan-jalan dan setelah itu mereka mengambil keputusan untuk datang ke Indonesia. Sekarang ini tugas atau pelayanan kami, kami membawahi sekitar 500 hamba Tuhan dalam 41 negara, kebanyakan di Asia dan di Pasifik. Dan seringkali mereka bertanya kepada saya, maksudnya saya berkumpul dengan hamba-hamba Tuhan itu, mereka tanya, dari 41 negara di Asia, yang mana yang paling Pak Jeff sukai? Dan saya selalu berkata, Indonesia yang nomor 1 bagi saya ya. Itu pun tadi malam waktu kami tiba di bandara, baru dari Kampuchea, dan kami datang, dan memang pengalaman kami di Kampuchea dan di beberapa negara yang lain orang baik. Tetapi setelah datang ke Indonesia, saya bilang, pokoknya dari orang di airport sampai orang di hotel, Indonesians are such nice people ya. Pada umumnya orang Indonesia itu baik ya, ramah ya. Jadi senang sekali bahwa kami bisa pulang sekarang ini. Saya juga mempunyai motivasi untuk datang ke Indonesia karena salah satu dari anak saya juga menggembalakan di Medan. Dan saya punya 3 cucu di Medan sekarang. Jadi memang cucu adalah satu motivasi yang sangat-sangat tinggi bagi kami yang sudah tua ya. Baik, pada hari ini saya mau membawa firman Tuhan dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12 dengan judul firman Tuhan, 4 sudut iman yang baru. Memang topik iman di dalam kekristenan sesuatu yang dapat diuraikan dan dapat dijelaskan dengan banyak penjelasan dan banyak definisi ya. Jadi pada hari ini izinkanlah saya untuk mungkin memberikan kepada saudara 4 definisi yang baru atau 4 sudut yang baru untuk melihat iman di dalam hidup seorang Kristen. Percayalah juga bahwa seorang Kristen, iman merupakan satu dasar yang kokoh bagi seorang Kristen. Dasar kami bukan bukan aturan-aturan yang kami ikuti atau bukan karena keluarga, tetapi karena saudara dan saya percaya bahwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit antara orang mati. Dan karena saya sendiri tidak melihatnya,
tetapi hanya mendengarnya dari orang yang lain. Itu sebabnya iman merupakan sesuatu yang dasar dan yang penting bagi seorang Kristen. Izinkanlah kami hari ini juga untuk menceritakan satu cerita Yesus dari Markus pasal 2 mulai dengan ayat 1. Saya akan membacakannya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu itu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Kata Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya akan ulang. "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada orang duduk, beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya pada pagi hari ini. Memang suatu cerita firman Tuhan yang cukup luar biasa ya. Ini awal di dalam kitab Markus dari keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Antara empatnya, Markus mulai ceritanya awal. Dia tidak menceritakan kelahiran Yesus atau latar belakangnya Yesus. Jadi di dalam pasal 2 Markusnya ini kita lihat bahwa Yesus sudah mulai pelayanannya dengan penuh ya. Dia sudah pergi kemana-mana, sudah berkhotbah di mana-mana. Banyak orang telah menerima mujizat dan Yesus sudah ada reputasi di mana banyak orang mau melihatnya dan mendengar daripadanya. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus dari pelayanannya kembali ke Kapernaum, dan waktu dia tiba di Kapernaum, saudara-saudara, dia tidak mempunyai tempat tinggal. Jadi dengan tidak punya tempat tinggal, ada salah seorang di dalam kota itu yang mengundang Yesus untuk tinggal di rumahnya. Nah, saya mau bertanya kepada saudara, kalau Yesus datang kembali, apa saudara membuka tempat untuk Yesus tinggal di rumah saudara? Mungkin hanya 1-2 orang di sini, yang lainnya berpikir dulu ya. Apalagi melihat apa yang terjadi di dalam Markus pasal 2-nya ini ya. Tetapi saya rasa bahwa kemungkinan besar kalau saudara benar-benar tahu bahwa itu Yesus, pastilah saudara akan membuka rumahmu untuk Yesus tinggal di situ. Dan poinnya saya yang pertama adalah iman dari jauh. Iman dari jauh. Yang terjadi adalah Yesus datang dari pelayanan yang sudah terkenal dan dia tinggal di rumah satu orang,
Dan setelah banyak orang mendengar bahwa Yesus ada di rumah itu, datanglah berbondong-bondong banyak sekali orang untuk mendengar Yesus, untuk dekat dengan Yesus. Nah, apakah semua orang yang datang ke rumah itu, apakah semua orang memerlukan mujizat dari Tuhan? Nah, saya mau bertanya kepada saudara pagi hari ini. Siapa di sini memerlukan mujizat dari Tuhan hari ini? Lumayan, sekitar 70% ya. Yang 30% yang tidak angkat tangan, Tuhan sudah melihat saudara tidak angkat tangannya. Haleluya. Bisa jadi bahwa semua orang yang hadir dalam rumah orang ini untuk melihat Yesus, untuk mendengarkan Yesus, tidak memerlukan mujizat daripadanya, tetapi mereka kepingin melihat suatu mujizat terjadi. Saya percaya bahwa dunia saat ini tidak terlalu berbeda dengan dunia pada saat itu. Bisa jadi bahwa ada saudara yang hadir di sini yang saat ini mungkin tidak ada kekurangan dalam hal keuangan, tidak sakit di dalam tubuh, dan mungkin saudara saat ini semua hubungan di dalam keluarga, di dalam persahabatan saudara baik semua, sehingga mungkin saat ini semua berjalan dengan baik. Tetapi siapa di sini mau melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat? Saya percaya setiap di antara kita akan mengangkat tangan bilang, ya, saya mau melihat. Saya percaya bahwa dunia saat ini adalah dunia yang mau Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya di Amerika dan sekarang tinggal di situ. Sebenarnya sebagai hamba Tuhan, sepertiga dari waktu saya di Asia dan keliling, dan biasanya hari Minggu saya khotbah di satu tempat. Sepertiga dari waktu saya ada undangan pelayanan ke gereja di Amerika, tetapi kurang lebih mungkin sepertiga dari waktu saya hanya jemaat biasa di kota Springfield. Dan saya sempat hadir di satu gereja di mana mujizat Tuhan mulai terjadi. Menurut gembala sidang di tempat, sekarang ini di gereja kami ada sampai 3.000 mujizat terjadi di gereja. Maksud saya dengan ronsen dari dokter, dari tes hasil darah, maksudnya pokoknya mujizat-mujizat yang dapat terbukti dari tes-tes medikal. Cukup luar biasa. Dan biasanya kebanyakan dari mujizat terjadi di hari Rabu malam. Saya melihat bahwa saudara akan ada ignite. Ya, itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris semua boleh datang ya, Pastor Don. Dua-duanya ya. Oke. Jadi itu terjadi di gereja kami pada hari Rabu malam kebanyakan. Dan saya melihat bahwa kalau saya hadir pada hari Rabu malam, saya nanya kepada orang teman di sebelah kanan, di sebelah kiri. Dan saya bilang, hey, dari mana kamu? Apa kamu memang hadir gereja di tempat ini? Oh tidak, saya dari gereja lain. Oh, kenapa datang? Ya karena saya melihat mujizat Tuhan. Bukan dia perlu mujizat. Dia mau melihat orang yang tulangnya patah jadi sembuh. Orang dengan kanker jadi sembuh. Saya percaya bahwa dunia saat ini mau melihat mujizat Tuhan terjadi. Kiranya New Tribe menjadi gereja terkenal oleh karena mujizat Tuhan terjadi di dalam gereja ini. Saya dengar bahwa mau membuka tempat baru di Ubud ya. Dan saya senang sekali. Ubud terkenal di dunia. Saudara tahu Ubud terkenal di dunia ya. Kiranya Ubud jadi terkenal oleh karena New Tribe. Oleh karena ada mujizat Tuhan terjadi di situ. Oleh karena kehidupan orang dijamah oleh Tuhan. Mujizat bukan hanya bukan hanya kesembuhan ilahi, tetapi mujizat juga kadang-kadang satu kehidupan yang 100% berubah. Karena Tuhan datang hadir dalam kehidupan orang. Orang semua lari ke Ubud dari seluruh dunia untuk mencari damai sejahtera. Kiranya mereka menemukannya di dalam New Tribe Ubud, saudara-saudara.
Yeah, that's my prophecy for your church. Jadi iman dari jauh. Yang kedua adalah iman yang bertekad. Iman yang bertekad. Iman kali 4 lebih kuat dibanding iman kali 1. Buat saya, pahlawan di dalam cerita ini bukan Yesus, bukan orang lumpuh, jelas bukan orang Farisi, tetapi 4 orang yang membawa temannya kepada Yesus. That's the hero in the story. Itu orang di dalam cerita ini menurut saya yang paling luar biasa. Jadi bayangkan yang terjadi, Yesus hadir di Kapernaum, dia ada di rumah orang, dan ya jelas bahwa tidak ada pengumuman di Facebook, tidak ada pengumuman melalui WhatsApp, Yesus ada di Kapernaum. Ya jelas pada waktu itu tidak ada fasilitas komunikasi seperti yang ada pada zaman sekarang ini. Jadi kita lihat bahwa seperti didengar oleh 4 orang bahwa ada Yesus yang menyembuhkan orang yang ada di rumah seseorang di Kapernaum, sehingga mereka pergi dan mengangkat temannya yang lumpuh dan membawanya. Nah, yang pertama kita lihat bahwa orang lumpuh ini jauh dari tempat itu. Ya jelas jauh karena mereka waktu datang setelah dengar rumah itu sudah penuh, sampai di luar rumah itu penuh dan mereka tidak bisa masuk. Lihat kanan kiri saudara sekarang ini, lihat kanan kiri. Apa saudara bisa mengangkat orang di kanan kiri saudara? Menggendong. Ya. Kemungkinan besar tidak ya. Saya bilang, sekarang ini saya punya 6 cucu ya. Yang baru lahir Oktober kemarin. Dan yang saya paling suka dari cucu terakhir ini adalah kecil badannya ya. Apalagi perempuan. Ringan sekali saya angkat, saya gendong. Apalagi kalau cucu sudah jadi 2 tahun, 3 tahun, dia suka lari kemana-mana, saya tidak bisa gendong. Tapi kalau kecil dia tidak bisa kemana-mana ya, saya gendong. Tapi saya juga punya cucu di Medan, dan dia umur 4 tahun, dan kakaknya usia 7 tahun, 5 tahun, dan dia berat badannya lebih berat daripada kakak-kakaknya. Laki-laki, Timmy namanya. Dan kalau saya harus angkat Timmy, dan dia tidak bantu saya, begini. Wah, saudara-saudara, beratnya luar biasa. Orang ini, saya bilang bahasa Inggrisnya dead weight. Beratnya seperti berat mati, saudara-saudara. Sehingga perlu 4 orang untuk membawa dia kepada Yesus. Dan membawanya tidak terlalu dekat, saudara. Saya tidak tahu persisnya, tetapi estimasi saya pasti beberapa kilometer mereka membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Saya waktu bangun pagi, tadi hujannya deras ya. Hujannya saya bangun sekitar jam 6 pagi dan sekitar jam 7 hujannya deras, saudara. Terus dalam pikiran saya, siapa mau datang ke gereja jam 8.30 dengan hujan deras begini? Tapi mereka 4 orang ini bertekad sehingga mereka mengangkat temannya yang lumpuh ini, dan mereka membawa dia kepada Yesus. Sampai di tempatnya mereka tidak bisa masuk sehingga mereka naik ke atap rumah itu. Nah, saya jelaskan atap rumah pada zaman itu ya. Saya kembali ke catatan. Pasti tuan rumah yang mengundang Yesus datang ke rumahnya tidak senang ya. Yang pertama, saking penuh dengan orang-orang. Yang kedua, sementara duduk mendengar Yesus, ada orang yang memotong lubang di dalam atapnya ya.
atap pada zaman itu adalah datar, saudara-saudara. Jadi bukan atap yang seperti ini, tetapi datar. Dan biasanya rumah itu ada seperti balok-balok kayu, dan antara balokan kayu itu ada tanah dengan jerami, dan jadi bisa di jalan di atas, tetapi agak empuk ya. Biasanya datar karena mereka memakai atap rumah untuk mengeringkan gandum, bumbu, dan lain sebagainya. Jadi mereka naik ke atas, mereka antara dua balok itu mereka memotong lubang dan mereka menurunkan temannya di depan Yesus. Saya mau bertanya kepada saudara, untuk yang tadi mengangkat tangan, saya perlu mujizat dari Tuhan. Apakah saudara bertekad dengan iman saudara? Kalau misalnya mereka mendengar, oh ada Yesus datang, tetapi mereka pikir, ya jauh ya. Ya memang teman kami lumpuh itu perlu mujizat Tuhan, tetapi jauh. Ya enggak usah. Sampai ke rumah itu, saking penuh dengan orang tidak bisa masuk. Ya sayang terlambat ya. Oke, kita pulang. Daripada pulang mereka mengatakan tidak, kami akan naik ke atap dan kasih turun di depan Yesus. Mereka tidak menyerah. Mereka tidak menyerah dalam mereka kejar mujizat Tuhan dari Tuhan. Saya mengatakan bahwa gereja kami ada ada kesembuhan ilahi yang terjadi di gereja, dan saya dan istri saya adalah dua orang yang menerima mujizat Tuhan selama selama kebangunan rohani yang terjadi di gereja dan mujizat Tuhan. Mulai pada 3 tahun yang lalu, istri saya waktu kami tinggal di Bali, let me see what years did I live in Bali. I got to think back a minute. Saya tinggal di Bali pada tahun 1994 dan 1995. Ya memang waktu itu Bali sangat berbeda dengan sekarang ini ya. Tidak ada mall ini, tidak ada banyak yang sekarang ini sudah ada. Tetapi pada waktu itu istri saya mulai sakit asma. Kami pikir Bali penyebabnya. Maksudnya iklimnya, apanya, dia jadi asma. Tetapi setelah kami pindah ke Surabaya, sesudah itu asmanya makin berat dan makin susah. Sehingga pada tahun 2018, saya pulang ke rumah dan menemukan istri saya pingsan. Dan oleh karena ada serangan asma, sampai saya bawa dia ke rumah sakit, saudara-saudara. Dan saya tidak tahu bahwa dia nyaris meninggal, tetapi benar-benar sesuatu yang sangat menakutkan ya. Dan dia obat ya. Beberapa obat dia pakai, Breo namanya, Symbicort, apalagi inhaler dia pakai semua untuk asmanya. Dan saudara, sejak tahun 1995 waktu dia mulai kumat asma, kami berdoa. Waktu dia hampir meninggal waktu itu, saya juga berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Dan kami tidak berhenti berdoa selama sekian puluhan tahun. Tapi pada tahun 2023, istri saya didoakan dan asmanya sembuh 100%. Dan sudah 3 tahun dia tidak pakai obat sama sekali. Saya sendiri merasa sedikit cemburu ya. Kok istri saya dapat, saya tidak dapat ya. Dan saya selama 20 tahun penderita alergi. Setiap hari pagi dan sore saya minum obat alergi. Dan saya mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, saya juga mau disembuhkan alergi. Tetapi saya mau orang dari depan gereja nubuatan alergi. Karena saya sudah sering didoakan. Pada waktu itu, tahun 2017,
24, 2 tahun yang lalu, persis 2 tahun yang lalu dari sekarang. Orang datang ke gereja, salah satu Rabu malam, dan dia di tengah khotbahnya dia mengatakan, saya percaya ada orang di sini yang akan sembuh alergi. Nah, saya di dalam ruangan dengan sekitar 2.000 orang. Berapa orang menderita alergi antara 2.000 orang, betul kan? Tapi saya mengatakan, no, itu untuk saya percaya. Akhirnya saya didoakan. Setelah 20 tahun, saudara, mulai dengan bulan ini sudah 2 tahun, saya tidak minum 1 butir obat alergi selama 2 tahun. Saya rasa seringkali di dalam hal mujizat daripada Tuhan, jangan menyerah. Mungkin ada di antara saudara hari ini yang sudah menderita lama dengan sesuatu. Tetapi percayalah bahwa mungkin hari ini, hari di mana saudara akan disembuhkan Tuhan. Percayalah bahwa dengan tekad iman saudara, akan ada mujizat Tuhan yang akan datang kepada saudara. Saudara percaya hari ini? Amin. Hal yang ketiga. Iman yang percaya akan pengampunan dosa. Perhatikanlah ucapan Yesus kepadanya. Dia mengatakan, dosamu diampuni. Dia tidak mengatakan, saya mengampuni dosamu. Dia mengatakan, dosamu diampuni. Saya kembali membacakannya di dalam ayat 5. Dia mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Satu perkataan Yesus yang membuat orang-orang di dalam ruangan itu kaget, saudara. Karena mereka melihat bahwa orang ini lumpuh dan mungkin apa yang mereka pikirkan adalah Yesus akan menyembuhkannya. Karena memang pada waktu itu Yesus sering menyembuhkan orang. Tetapi daripada itu dia melihat orang itu dan mengatakan, dosamu diampuni. Saudara harus tahu bahwa Yesus memang pekerjaannya mengampuni dosa orang. Amin. Tuhan pekerjaannya memang mengampuni dosa orang. Mungkin masalah di dalam gereja masa kini bahwa pekerjaan gereja sudah bukan untuk mengampuni dosa, tetapi pekerjaan gereja Tuhan seringkali untuk menghakimi orang-orang yang datang ke gereja atau orang-orang yang ada di dalam masyarakat yang dikelilingi gereja. Saya tidak tahu siapa yang bertemu dengan saudara sehari-hari. Mungkin ada orang di dalam pekerjaan saudara, di dalam sekolah saudara, atau di dalam lingkungan saudara. Dalam minggu ini, saya menantang saudara untuk bertemu dengan seseorang dan mengatakan kepada dia, dosamu telah diampuni. My child, your sins are forgiven. Bukan saudara yang mengampuni dosa ya. Tuhan yang hanya bisa mengampuni dosa. Tetapi saudara mewakili Tuhan dengan mengatakan kepada orang-orang bahwa dosamu telah diampuni. Yang perlu didengarkan oleh manusia adalah bahwa dosa seseorang diampuni oleh Tuhan. Percayalah bahwa pekerjaan Yesus adalah mengampuni dosa orang-orang yang dikeliling kita. Hal yang terakhir adalah iman yang memberitahukan kepada orang lain. Akhir cerita ini, kita lihat bahwa Yesus telah mengatakan kepada orang itu, dosamu telah diampuni, dan oleh karena dia mewakili Tuhan di surga, dia mengatakan, dan kamu juga disembuhkan. Dan setelah disembuhkan Tuhan, orangnya langsung berdiri dan berjalan keluar. Sesuatu yang saya suka dari Indonesia adalah orang suka menanyakan orang mau kemana. Saya dibesarkan di dekat kota New York. Kalau orang tanya saya di New York mau kemana dan saya tidak tahu orangnya, saya akan bilang, ya bukan urusan kamu loh.
Tapi saya tahu bahwa di Indonesia itu semacam pertanyaan seperti, ya mau kemana lah? Bukan karena mereka ingin tahu, tetapi cuma karena nanyakan saja. Jadi orang ini mau kemana? Selesai ibadah, dia tidak ikut persembahan, tidak ikut pengumuman, tidak ikut doa syafaat terakhir, tetapi dia setelah sembuh tidak berterima kasih kepada Yesus atau orang-orang, dia berdiri dan dia keluar. Dia mau kemana? Oke, saya ada beberapa teori ya. Yang pertama, siapa yang ketemu dengan dia waktu dia keluar rumah itu? Ya jelas empat temannya. Bayangkan, saya mengatakan kalau saya punya mesin waktu dan bisa kembali kepada zaman perjanjian baru, saya mau hadir pada saat itu. Saya mau melihat orang lumpuh bertemu dengan empat orang yang membawa dia untuk sembuh. Bayangkan perayaan mereka bersama. Lihatlah aku bisa berjalan, aku bisa berjalan. Terima kasih bahwa kalian membawa saya ke sini. Karena tanpa empat orang ini, pertama orang itu tidak akan merasakan pengampunan dosanya dari Yesus. Yang kedua, tidak akan mengalami mujizat Tuhan di dalam tubuhnya. Jelas dengan sendiri, dia tidak akan bisa datang kepada Yesus. Saudara harus tahu bahwa di dalam kota dan pasar ini, saat ini, ada orang-orang yang tinggal di dekat saudara, tinggal bekerja dengan saudara, yang tidak bisa datang ke tempat ini sendiri. Tidak bisa datang ke gereja, mungkin karena dia merasa bahwa dosanya terlalu banyak. Dia orang yang mungkin tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Dan dia memerlukan saudara untuk membawa dia ke sini. Tanpa usaha dari saudara untuk membawa orang-orang ke sini, orang itu tidak bisa diselamatkan. Nah, jelas saudara juga bisa jelaskan Yesus dengan sendiri. Tidak harus membawa mereka ke sini. Tetapi bisa jadi bahwa saudara juga merasa, mungkin saya sendiri tidak sanggup. Orang ini bilang, saya tidak bisa berkhotbah, kabar baik, saya tidak bisa menyembuhkan orang lumpuh itu, teman kami orang lumpuh. Tetapi bisa kami membawa dia kepada Yesus. Sesuatu yang bisa saudara lakukan adalah membawa teman-temanmu kepada New Tribe di Denpasar ini. Apalagi saya mendengar dari pendeta Don tadi, ya sebentar lagi kami akan membuka di Ubud. Kiranya di dalam pikiran saudara ada teman yang saudara kenal, yang tidak bergereja, yang belum kenal Tuhan, yang tinggal di Ubud. Kiranya hari ini saudara akan mengirimkan dia WhatsApp atau text message dan mengatakan, hey, guess what? New Tribe akan membuka di Ubud. Saya akan datang ke Ubud dan antar kamu kepada tempat yang baru. Bisa jadi bahwa setelah dia merayakannya dengan teman-temannya, dia datang ke rumahnya. Yang buat saya yang agak menarik ini adalah orang lumpuh ini tidak dibawa ke Yesus oleh saudara-saudara kandungnya, atau oleh orang tuanya, atau salah satu keluarga yang lain. Bisa jadi waktu teman-temannya datang kepada dia dan mengatakan, kami akan membawa kamu ke Yesus. Bisa jadi bahwa keluarganya mengatakan, ya tidak usah, apain bawa dia ke Yesus? Dia lumpuh, dia tidak bisa. Dia lumpuh seumur hidup. Tetapi saudara, dia datang kepada orang tuanya. Dia datang kepada saudara-saudaranya. Dan dia mengatakan, lihatlah saya. Lihatlah aku. Aku telah bisa berjalan. Aku telah bisa berdiri. Tadi saya menanyakan saudara, siapa di sini yang perlu mujizat?
Saya menanyakan lagi kepada saudara, siapa di sini yang pernah dalam hidup saudara menerima jawaban doa dari Tuhan selama saudara ikut Tuhan? Banyak. Apakah itu menjadi kesaksian saudara kepada orang yang lain? Setiap tahun saya pergi untuk cek fisik dengan dokter. Biasanya periksaan saya setiap bulan Januari, saya dapat periksaan kesehatan, dan dia tahu saya minum obat semua dan sebagainya. Dan 1 tahun kemudian saya datang kembali ke dokter. Dia ada clipboard, dia nulis, dia tanya, oke, masih minum vitamin C, masih ini, dan dia tanya, apakah Anda masih minum obat alergi Zyrtec setiap hari 2 kali? Saya bilang, tidak dok, saya sudah tidak minumnya lagi. Terus dia berhenti potlotnya. Dia lihat saya, dia bilang, oh, kenapa? Saya bilang, Pak dokter, 1 tahun yang lalu saya di gereja, saya didoakan oleh keluarga Tuhan, dan saya sembuh alergi dan tidak minum obat lagi. Dokternya bilang, ya metabolismemu juga makin tua, makin berubah. Dia bikin alasan. Saya bilang, oh tidak dok, saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya saudara dan saya menjadi saksi dengan semua kebaikan Tuhan kepada kami. Amin. Dengan semua jawaban doa yang telah kami terima sebagai anak Tuhan. Kiranya kami juga menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Setelah saya saksi kepada dokter saya, dia jadi pensiun dan saya harus ganti dokter, dan rupanya dokter pertama tidak percaya akan kesaksian saya sehingga file saya, daftaran saya tidak dirubah oleh dia, sehingga dokter baru tahun ini menanyakan saya lihat di sini bahwa Anda ada alergi berat dan masih minum obat setiap hari 2 kali. Ini beberapa minggu yang lalu, saya bilang, tidak dok, saya di gereja, saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, haleluya. Mudah-mudahan dokter ini juga akan pensiun, dan saya akan ada kesempatan bersaksi lagi kepada dokter yang lain. Percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi saudara dan saya. Dia melihat saudara hari ini dan mengatakan, hai anakku, dosamu telah diampuni. Kalau saudara datang ke tempat ini dan ada dosa di dalam hidup saudara, kiranya percayalah bahwa pekerjaan Tuhan adalah mengampuni dosa, bukan menghakimi oleh karena dosa. Dia mau menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan dia juga mau menyembuhkan kami. Baik saudara, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih saudara telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan di dalam bahasa kami. Tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus juga menolong, dan firman Tuhan telah tertanam di dalam hati saudara dan akan berbuah, dan Tuhan akan menjamah kita semua. Mari kita tunduk kepala, tutup mata. Saya akan doa penutup. Setelah saya doa penutup, mungkin lebih baik sekarang ini mungkin saya minta prayer team yang akan bantu saya datang dan berdiri di depan, supaya setelah saya doa penutup saudara boleh pulang ya. Tetapi bila saudara ada di sini dan ada sesuatu beban